Ya pemirsa, musibah tanah longsor menghantam belasan rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Total ada 16 rumah tertimbun longsor tebing yang berjarak 1 km dari pemukiman. Belum ketemu. Ada 2 di sana. Satu di sini, rumah gede. Ibu pas kejadian di mana? Di rumah. Di rumah gitu. Oh, awas. Hingga Jumat siang, 3 korban tewas akibat longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah ditemukan. Sementara itu 20 orang masih dalam pencarian. Selain itu ada 4 korban selamat tengah dalam perawatan dan menjalani operasi oleh pihak rumah sakit setempat. Longsor yang terjadi di Kecamatan Cibenying, Cilacap terjadi akibat hujan deras dan juga cuaca buruk yang datang berturut-turut beberapa hari. 300 personil gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan PMI dikerahkan untuk mencari korban hilang yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Cibenying, Cilacap. Pemkab Cilacap menetapkan status tanggap darurat mulai hari ini. Di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun Cibuyut. Tidak ada peringatan sebelumnya, longsor besar tiba-tiba menghantam belasan rumah di Majelang, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengevakuasi tetangga mereka yang tertimbun tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, sekitar pukul 9 tadi malam. Total ada 16 rumah tertimbun longsor tebing yang berjarak 1 km dari permukiman, yaitu di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Menurut warga, longsor terjadi usai hujan deras berhari-hari. Beberapa warga yang selamat sempat melarikan diri saat mendengar bunyi gemuruh dari tebing. Itu ya bunyi, tahu geruduk anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu, cepet itu berlalu di rumah sakit. Soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu? Ratusan tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hingga saat ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.
Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK Jakarta pada hari Kamis mengatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara ini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat, dan hak-hak Abdul Muiz serta Rasnal. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI. Dan kami terima dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua, apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi dan itu sebuah. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih pada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan Anyus melaporkan.